Kalau gue kasih kamu 900 saham di Bursa Efek Indonesia sekarang, kamu bingung gak mau beli yang mana? Tenang, investor itu gak pilih saham pakai perasaan, tapi pakai screening. Di video ini, gue kasih checklist simple cara cari saham bagus untuk pemula. Selamat datang di Kota Kasu, ini Sekolah Saham episode ke-8. Hari ini kita masuk ke langkah praktis, screening saham biar gak asal beli. Biar makin mantap, kamu wajib punya modul e-book sistem trading Kota Kasu yang bisa dipesan di link deskripsi ya. Oke, jadi apa itu screening saham? Screening itu proses menyaring saham. Analoginya kayak kamu cari pasangan. Gak mungkin kan semua orang di dunia ini kamu cat. Pasti kamu pilih dulu yang kriterianya cocok, entah itu dari segi sifat, hobi, atau yang lainnya. Nah, saham juga sama. Dari ratusan saham yang ada, kita saring dulu mana yang sehat dan mana yang kurang sehat. Sekarang kita masuk ke checklist screening saham ala Kota Kasu. Langkah pertama, bisnisnya jelas dan dipakai orang. Ini yang paling fundamental. Sebagai pemula, pilih saham yang bisnisnya kamu ngerti. Contoh yang aman itu apa aja? Bank-bank besar yang setiap hari kita pakai, perusahaan consumer goods yang produknya ada di warung sebelah rumah, operator telekomunikasi yang providernya kamu pakai buat nonton video ini, atau perusahaan infrastruktur yang bangun jalan tol. Kalau bisnis perusahaannya aja kamu gak ngerti, mending skip dulu. Jangan investasi di sesuatu yang misterius buat kamu. Langkah kedua, laba konsisten naik. Setelah tahu bisnisnya bagus, kita cek laporan keuangannya. Simple aja, perusahaan ini untung atau rugi. Aturan sederhananya, cari perusahaan yang labanya positif dan trennya kalau bisa naik dalam 3 tahun terakhir. Kalau perusahaannya rugi terus-terusan, itu bendera merah, bahaya. Sebagai investor pemula, jangan mulai perjalanan investasi kamu dari perusahaan yang bermasalah. Cari yang sehat dulu. Langkah ketiga, return on equity atau ROE minimal 15%. Kalau kamu mau cara yang lebih cepat untuk lihat kualitas bisnis, cek rasio ROE-nya. Aturan umumnya, ROE di atas 15% itu menandakan bisnisnya kuat dan efisien dalam menghasilkan laba dari modal yang dimiliki. Kalau ROE-nya kecil, apalagi di bawah 10%, artinya bisnisnya kurang produktif. Anggap aja ROE ini kayak nilai rapor perusahaan dalam menghasilkan cuan. Langkah keempat, utangnya aman. Utang itu sebenarnya normal dalam bisnis, dipakai untuk ekspansi. Tapi kalau kebanyakan, bisa jadi bom waktu. Aturan kasarnya untuk banyak sektor, cari perusahaan yang debt to equity ratio atau DER-nya di bawah 1 kali. Artinya, total utangnya lebih kecil dari total modalnya. Kalau DER-nya tinggi banget, kamu harus ekstra hati-hati. Saham bagus itu yang bikin kita tidur nyenyak, bukan yang utangnya bikin deg-degan. Langkah kelima, valuasi masuk akal. Ini penting banget. Jangan sampai kamu beli perusahaan bagus tapi di harga yang kelewat mahal. Ibaratnya beli barang branded tapi harganya di markup 10 kali lipat, ya rugi juga. Cara simpelnya, lihat rasio PER dan PBV-nya. Pastikan angkanya jangan ekstrem ketinggian. Coba bandingkan dengan rata-rata perusahaan lain di sektor yang sama. Ingat, kombinasi terbaik itu adalah perusahaan bagus di harga yang masuk akal. Itulah sweet spot-nya. Langkah bonus yang keenam, ini wajib buat pemula, pilih saham yang liquid dan bukan saham gorengan. Artinya, sahamnya ramai ditransaksikan setiap hari. Cirinya, volume transaksinya stabil, bukan saham yang kadang ramai kadang sepi, dan jelas bukan saham hasil pump and dump. Kenapa ini penting? Kalau sahamnya sepi, bandar atau pemain besar jadi gampang banget mainin harganya. Kamu bisa nyangkut dan susah jual. Oke, kita rekap cepat ya. Checklist screening saham simple versi Kota Kasu. Pertama, bisnisnya jelas. Kedua, labanya naik konsisten. Ketiga, ROE di atas 15%. Keempat, utangnya aman. Kelima, valuasinya masuk akal. Dan keenam, sahamnya liquid, bukan saham gorengan. Kalau sebuah saham lolos semua checklist ini, kemungkinan besar saham itu jauh lebih aman buat kamu sebagai pemula. Nah, kalau kamu mau, gue bisa bikinin template checklist screening ini dalam bentuk file yang praktis, biar kamu tinggal pakai setiap mau beli saham. Di episode selanjutnya, kita akan bahas perbedaan antara saham dividen dan saham growth. Karena strategi pilih sahamnya itu beda, tergantung tujuan investasi kamu. Episode 9, Dividen vs Growth, mana yang lebih cocok buat kamu? Thanks sudah nonton, salam cuan waras dari Kota Kasu.